Orang senang di dalam kampung tempat pemuda tersebut. Lama-kelamaan pemuda itu dikucilkan oleh masyarakat di dalam desanya. Ini cerita ini terjadi pada zaman Musa alaihissalam. Setelah dikucilkan karena sifat-sifatnya, dia ini diusir dari desa tersebut dan pindah ke desa yang lain. Sampai di desa yang lain, tingkah lakunya masih seperti sebelumnya. Belum ada hidayah. Dan informasi-informasi tersebut sampai ke sekitar kecamatan, malah sampai ke tingkat kabupaten, bahwa apabila anak muda ini masuk ke desa kalian, hati-hati. Lebih jahat daripada Yahudi, daripada jahiliyah, manusia jahiliyah. Begitulah bencinya masyarakat penduduk dari desa ke desa kepada anak muda tadi. Namun karena seiring dengan waktu, karena waktu ini sudah diatur Allah banyak di dalam Al-Quran, salah satu yang sering diangkat dan dibacakan oleh para guru kita, kiai kita, apalagi di berhubungan masih di awal-awal tahun Hijrah 1442 yang bunyinya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw. Seiring berjalannya waktu, pemuda tadi bertambah terus usianya. Inilah kadang-kadang manusia ada yang berprinsip, oh kita masih muda ini, jangan dulu menguji. Jadi banyak pemuda tadi ada juga prinsip. Prinsipnya Pak Umar sudah mulai agak berkurang ini. Kalau satu tangki Honda ini minyak ini sudah mulai hampir setengah yang habis ini minyak. Berarti setengah tangki lagi habis. Sudah ada sejarah lagi. Berpikir dalam hati. Nampaknya pekerjaan saya selama ini tidak disukai orang banyak. Dan dia apapun programnya tetap dibenci, apapun kegiatannya mempengaruhi anak-anak muda, mengganggu dan lain sebagainya. Dia tidak senang. Sadar dia bahwa pekerjaan saya ini tidak ada dengan saya dan malah mengusir saya. Suatu ketika umurnya sudah lanjut, dia tidak mau lagi tinggal di kampung tersebut karena dia sudah siap-siap mau diusir lagi. Dan beberapa kampung dia dipindahkan. Nampaknya pekerjaan dia, sifat-sifat dia sudah diketahui semua orang. Ini terjadi di zaman Nabi Musa di daerah Bani Israil. Karena dia tidak mau lagi pindah ke desa yang lain, karena kedoknya sudah diketahui kejahatannya, dia pergi pada pasir. Padang pasir, lapangan yang tidak ada orang. Luasnya padang pasir kita sudah ketahui, bapak-bapak yang sudah ada orang itu sudah melihat. Waktu perjalanan dari Jeddah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, itu kita yang nampak ujung bumi, ujung langit. Kalau kita lihat pada padang pasirnya, tidak ada kayu, gunung yang dianggap tidak ada atau kecil-kecil. Itulah padang pasir. Seperti kita melihat lewat Babang, kita lihat ke pinggir laut sana, cuaca nampak Sumatera, itulah jauh. Berjalan dia. Di dalam perjalanannya sudah terpikir ini nampaknya perbuatan saya ini tidak tahu kemana lagi saya. Umur demi masa, demi waktu, bahwa manusia ini salah satu merugi disebabkan tidak memanfaatkan dunia, tidak memanfaatkan kesehatannya. Ini sudah disampaikan di hati kita kemarin.
mencuri pun sudah tidak begitu cekatan dia. Mempengaruhi orang-orang pun sudah mulai sadar orang-orang sekitar. Karena prinsip-prinsip tersebut berjalan di tengah-tengah pasir. Sewaktu dia berjalan di tengah padang pasir, dilihatnya begitu banyaknya pasir putih atau batu-batu sekitar padang pasir itu. Terpikir dia, timbul satu prinsip di dalam hatinya. Apa yang terpikir dalam hatinya? Ya Allah, saya mengaku Engkau ya Allah. Kejahatan saya selama ini luar biasa menentang perintah-Mu. Namun seandainya saya masih diterima oleh masyarakat, dan terakhir saya berdoa kepada-Mu ya Allah, kalau memang Engkau izinkan ya Allah, seandainya seluruh padang pasir ini berubah menjadi gandum yang bisa dimakan oleh penduduk Bani Israel ini, maka mereka akan mati. Saya pun akan mati, tidak perlu lagi itu. Karena perlengkapan gandum makan sepanjang pasir ini mungkin habis lama. Itu saja yang tahu dia. Itu terus waktu berjalan itu terus dilihat ke kiri nampak padang pasir. Ya Allah, robahlah padang pasir itu menjadi gandum untuk keperluan hidup masyarakat Bani Israel. Karena berjalan terus di tengah padang pasir yang begitu panas terik matahari, maka lemah. Sewaktu lemah terduduk dan berbaring. Nampaknya tidak ada harapan lagi untuk melakukan perjalanan. Sewaktu dia berbaring, dia itu saja yang tahu, ya Allah, perbuatan saya memang luar biasa. Tidak ada satupun rasanya mensyukuri nikmat kesehatan selama ini yang Kau berikan kepada saya. Maka seketika itu meninggal. Sewaktu dia meninggal, orang lewat di tengah padang pasir putih, dia yang budak preman yang biasa ini. Dia lah dimakan burung-burung di sini. Dia lah disantap hewan-hewan buas di sini jasadnya. Tidak ada satupun yang menyenangi dia, yang membantu dia melaksanakan fardu ibadah. Tidak ada. Inilah kita manusia ini. Kadang-kadang kalau memang dia sudah hina di pandangan kita, kita hukum terus dia. Nah, ini apa ini? Tidak ada apa-apanya ini. Bahaya sekali itu. Banyak orang dipukul yang di desa sana, dicuri yang baru sana. Rupanya dalam hatinya sudah taubat dia sebelumnya. Setelah dia taubat, tidak mau lagi melaksanakan kegiatan ini, berdoa dia baik. Doanya, prinsipnya baik, niatnya baik untuk mengenyangkan penduduk Bani Israel. Setelah dia meninggal, sewaktu mau membusuk, datang firman Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, yang mengampuni hamba-hamba ciptaanku adalah bukan kamu dan bukan masyarakatmu, bukan umat. Maka satu pada waktu itu kamu lihat manusia yang diusir dari desa ke desa, dia sudah taubat, tapi begitu banyak orang melihat dia tetap membutuhkan, termasuk kamu Musa. Pada waktu itu selamatkan ya wahai Musa, hambaku tersebut. Dia sudah bertobat karena doanya bahwa akan mengenyangkan Bani Israel, memakmurkan Bani Israel apabila seluruh padang pasir itu berubah. Ini apa tamsilan dari cerita? Kita jangan melihat orangnya. Dan kalau sudah berbuat besar kejahatan sekali, jangan kita pikir dia terus. Seiring waktu berjalan demi masa, kalau mungkin tahun kemarin 1441 dia masih belum tahu menau tentang agama Islam. Nah, tugas kita apa? Akhirnya dari waktu. Mana tahu dengan ajakan kita dia akan berubah menjadi. Bukan sebaliknya. Kita kucilkan terus dia. Ada satu cerita yang sangat pendek lagi. Waktu Rasulullah sedang duduk
bilang sama sahabat, sebentar lagi akan datang ke masjid menjumpai kita seorang penghuni surga. Tidak lama kemudian datang seorang manusia yang agak gender sedikit, memegang slot. Dilihat oleh sahabat, mungkin kayaknya dibilang Rasulullah. Bukan dari masjid, besoknya begitu lagi, lusanya begitu lagi, datang lagi orang tua tersebut. Sehingga seorang sahabat penasaran, diajaknya bermalam di rumahnya. Selama 3 malam bermalam, dia melihat apa keistimewaan bapak ini. Dilihatnya malam pertama, kedua tidak bapaknya. Akhirnya ditanya, bukan Rasulullah apa menjadi seorang penghuni surga? Apa amalannya? Amalan saya sakit. Samping saya salat sunat, salat wajib. Sebelum saya tidur, sejak dari pagi sampai tidur, siapa yang membuat perasaan saya sakit, tidak enak, sudah saya makan dunia itu. Cuma itu amalan saya. Samping salat-salat yang wajib. Cuma itu. Ya. Jadi ini kalau berbuat amal baik ini, paman yang harus kalau joroknya khairan, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Simpulannya, seiring waktu berjalan, tahun hijrah sudah berlalu 1441 ini, mari kita bersihkan jiwa dari prinsip-prinsip yang rasanya ada satu hukuman dari kita. Oh, dia itu ada apa-apa dia. Oh, dia itu jahat. Di koran sudah pernah disampaikan dia begini. Tidak tobat. Karena dia baru bilang tidak tobat. Jadi bapak-bapak ibu dan Allah membersihkan jiwa kita. Setiap yang kita lihat kita anggap tobat. Itu dalam segi ibadah. Dalam segi muamalah, apa yang sudah kita berikan jangan kita ingat. Masuk sedekah kepada saudara. Apa yang diberikan orang kepada kita, kita ingat orang kepada kita. Demikian dapat kami sampaikan, mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian baik-baik tidak pada depannya. Pandu kami, depan senior, depan bapak dan ibu. Bila itu